selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Putu Clarissa. Sekarang kita akan belajar mengenai kompetensi teknis guru fisika pasti lolos P3K. Soal pertama ini adalah soal resmi dari tryout pertama SIM PKB yang sudah dilakukan 4 bulan yang lalu. Di soal ini membahas mengenai dinamika rotasi, terdapat 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Nah, di sini sudah dikatakan nilai F1 2 kali lebih besar daripada F2 dan F1 berada pada jarak L, F2 berada pada jarak setengah L dari poros putar. Maka perbandingan berikut yang benar adalah kita menggunakan rumus Torka, yaitu F kali R. F1 dikali R1 sama dengan kita masukkan F1-nya di sini tadi 2 kali, maka 2 F2 dikali jaraknya L, ya. Maka dari itu di sini L per F2 di sini setengah L jaraknya, F2 kali setengah L. F2-nya dicoret atas bawah, L-nya juga sehingga ditemukan perbandingannya 4:1. Kemudian ada pertanyaan, mengapa untuk F3 tidak dihitung? Karena F3 berada pada sumbu putar, ya, sehingga tidak perlu dihitung. Kita berlanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan pada gambar di atas, sebetulnya ini basicnya adalah rumus hukum Newton, ya. Di sini hanya dibedakan diketahui keterangan mengenai katrol silinder pejal dengan EK sama dengan 1/2 mr². Masanya 3 kg dan jari-jari 20 cm. Dihubungkan dengan 2 buah tali yang masing-masing M1-nya 6 kg, M2-nya 3 kg. Jika tidak terjadi gesekan pada lantai dengan katrol, maka berapa percepatan kedua dari benda tersebut? Nah, di sini saya gambarkan, ya, M1-nya 6 kg, M2-nya 3 kg. Di sini sudah diketahui konstanta katrolnya setengah karena dia silinder pejal. Kita langsung masukkan rumus cepat untuk mencari A, yaitu sigma F per M. Sigma F sama dengan W2 per M1 tambah M2 ditambah massa katrol. Ya, massa katrol di sini disimbolkan dengan M besar dikali K. K di sini adalah konstanta katrol. Nah, kenapa W di sini ditemukan nilainya 30? Karena W di sini menggunakan rumus massa kali gravitasi. Ya, massa yang digunakan adalah massa yang digantung, yaitu 3 dikali 10 30 per sigma M sama dengan 6 ditambah 3 ditambah setengah. Ini dari mana? Dari konstanta katrol, ya. Kenapa kok setengah? Karena dia silinder pejal. Jadi sudah ada kalau cincin pejal itu nilainya 1/3, kalau silinder pejal setengah. Dikalikan massa katrol yaitu 3 kg. Akhirnya ditemukan 2,86 yang A. Next. Perhatikan gambar roda pejal di bawah ini. Jika F nilainya 6 Newton, massa roda 5 kg dan jari-jarinya 20, percepatan sudut roda adalah, nah ini balik lagi, yaitu materi dinamika rotasi yang combine dengan hukum Newton, ya. Di sini I artinya setengah mr², ya. Kita masukkan rumus A itu selalu sigma F per sigma M, ya. Sama dengan F per setengah kali M. Kenapa kok setengah? Sesuai karena I-nya di sini setengah, yaitu keterangan dari silinder pejal itu sendiri dikali massa katrol. F-nya di sini 6 Newton sudah diketahui di soal, ya. Per setengah dikali massa katrolnya 5. 5 dibagi 2 kan 2,5 sehingga ditemukan A atau percepatannya 2,4. Ingat, A di sini itu masih percepatan
katrol. Sementara kita harus mencari percepatan sudut. Sehingga alfa sama dengan A per R, yaitu sama dengan 2,4 per 0,2. Ya, 2,4-nya dapat dari mana? Dari sini. 0,2-nya dapat dari mana? Dari jari-jari katrol, kita rubah ke meter. Kenapa kok dirubah? Karena satuannya sudah SI, rad per sekon kuadrat. Ditemukan jawabannya yang C. Next. Di sini juga masih soal mengenai dinamika rotasi ya. Suatu sistem dirangkai seperti gambar di samping. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka besarnya gaya F adalah. Nah, syarat setimbang kita harus mengetahui titik porosnya ada di titik tumpu ini. Ya, tor KA sama dengan tor KB dikurang tor KC. Nah, kenapa dikurang? Iya, yang searah dengan putaran jarum jam akan bernilai positif dan yang berlawanan arah dengan putaran jarum jam akan bernilai negatif. Ya. Atau mungkin dibalik juga bisa. Di sini otomatis tor KA sama dengan tor KB dikurang tor KC. Ya. Rumusnya torsi yaitu F dikali L. FB dikali LB sama dengan FC dikali LC. Ya, kita disuruh mencari nilai F, berarti ada di titik C. Maka dari itu FC sama dengan FB dikali LB per LC. Kita masukkan. Di sini FB-nya 200, dapat dari mana? Dari gambarnya sini. Dikali LB, LB jaraknya ke titik tumpu 4 per LC, jarak C ke titik tumpu 8 ditemukan 100. Next. Di sini ada bola bermassa 100 gram. Ya, panjangnya 30 cm. Berapakah momen inersia? Nah, kita ingat inersia itu rumusnya massa dikali jari-jari kuadrat, ya, atau jarak. Massa di sini kan masih 100 gram. Kita rubah dulu ke kilogram sehingga 10 pangkat min 1. Ya, dikali L, jaraknya tadi kan 30 cm, kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 1, dikuadratkan sehingga ditemukan hasilnya 9 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah soal mengenai hukum Hooke, teman-teman. Di sini kita telah ketahui bahwa F sebanding dengan X, ya. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah pertambahan panjang atau delta X dan gaya tarik F merupakan perbandingan yang konstan. Next, ini adalah soal mengenai hukum Hooke. Jadi di sini ada konstanta 1, 2, 3 ya. Tapi untuk soal ini kita hanya menggunakan rumus perbandingan. Jadi F1 per X1 sama dengan F2 per X2. F1 diperoleh dari mana? Dari massa dikali gravitasi, sehingga 40 per X1 adalah panjangnya 2 cm. Sama dengan F2-nya di sini sudah diketahui gaya 80 Newton. Berapakah pertambahan panjang? Maka X. Kita kalikan silang 40 kali X. 40X sama dengan 80 kali 2, 160. X sama dengan 160 per 40 yaitu 4 cm. Next, ini materi masih hukum Hooke ya, tentang elastisitas. Sebuah pegas memiliki tetapan pegas, berarti itu sudah diketahui K ya. Digantung dengan beban bermassa berarti M. Maka pertambahan panjang adalah delta X. Nah, rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. Delta X sama dengan W per K ya, atau F per K dengan rumus massa kali gravitasi dibagi konstanta pegas. Kita masukkan massanya yaitu 0,05 dikali gravitasinya 10 per 5 ditemukan 1 cm.
Next, ada 3 buah pegas disusun seri dan paralel seperti gambar berikut. Nah, di bagian bawahnya digantung beban memiliki berat 6 Newton. Jadi, ketika pegas tersebut adalah identik, maka nilai tetapannya adalah, nah, di sini K1 dengan K2 adalah paralel. Jadi yang berjejer itu sifatnya paralel. Tetapi kalau bertingkat atas bawah itu namanya seri. Jika paralel tinggal dijumlahkan saja, maka dari itu konstanta paralel sama dengan K1 ditambah K2, ya. Sama dengan kita misalkan K1 itu nilainya K karena tidak diketahui di soal. K ditambah K sama dengan 2K. Nah, sekarang kita kan ini K1 sama K2 sudah menjadi konstanta 2K, ya, atau kita sebut KP, konstanta paralel, ditambah dengan KS, konstanta seri, sehingga kita masukkan 1/2K ditambah 1/K, kita samakan dulu penyebutnya, karena ini kan 2K, ini K kita pakai 2K, 2K dibagi 2K, 1, 2K dibagi K, 2, sehingga kalau ditambah 1 tambah 2, 3/2K. Ingat, ini masih 1/KS. Jika KS harus dibalik, maka 2/3K. Ya, ini sebagai K total. Nah, delta X-nya tidak diketahui di soal. Otomatis kita harus mencoba satu per satu. Bagaimana caranya? Masukkan K-nya, yaitu 2/3 dikali yang opsi A 100, ditemukan hasilnya adalah 200/3. Kemudian opsi B kita temukan 100 Newton. Opsi C jika kita masukkan yang 50 kita temukan 100/3. Opsi D jika kita masukkan yang 200 kita temukan 400/3. Jika K 250, K totalnya adalah 500/3. Dicoba satu-satu saja. Nah, yang paling tepat adalah yang 100 Newton. Next, ke soal berikutnya. Di sini masih tetap hukum Hooke, ya. Kemungkinan di sini soalnya ada kesalahan. Jika kita ganti F2-nya menjadi 0,7, akan ditemukan jawabannya 31,8. Pegas yang panjangnya 15 cm digantung secara vertikal. Jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjang menjadi 27 cm. Berapakah panjang pegas bila diregangkan dengan gaya 27 Newton? Nah, kita masukkan rumusnya, kan F tadi sebanding dengan delta X. Ya, rumusnya kan apa? F sama dengan K kali delta X. Delta X2 sama dengan F2 per delta X1 sama dengan F1. Delta X2 sama dengan F2 per F1 dikali delta X1. Kita masukkan F2-nya yaitu 27 per 0,5, ya, F1-nya. Ini gaya pertama, ini gaya kedua. Dikali delta X1-nya, delta X itu berarti selisih antara X2 dikurang X1, ya, sehingga kita temukan hasilnya adalah 0,12, ditemukan jawabannya adalah 648 cm. Nah, tidak ada di kunci. Nah, jadi bisa F2-nya diganti 0,7 akan ditemukan 31,8.